Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa, aku jago banget nih main game? Atau, wah resep masakanku ini pasti laku keras. Tapi, bingung gimana caranya biar jadi duit? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru, perasaan itu adalah titik awal kita buat nemuin jawabannya bareng-bareng hari ini. Bertemu lagi dengan saya Samsudin Simau. Saya host di sini. Terima kasih karena telah subscribe, like, share, dan membunyikan lonceng untuk tayangan kita ini. Jangan lupa saksikan sampai akhir. Halo semuanya, sering banget kan kita dengar kekhawatiran soal masa depan finansial Gen Z? Nah hari ini kita bakal ubah cara pandangnya. Kita akan bongkar gimana passion, keahlian, dan semua hal unik yang kalian punya itu sebenarnya adalah modal tersembunyi yang bisa banget diubah jadi uang. Yuk kita mulai! Pernah nggak sih kamu ngerasa, aku jago banget nih main game? Atau, wah resep masakanku ini pasti laku keras. Tapi, bingung gimana caranya biar jadi duit? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru, perasaan itu adalah titik awal kita buat nemuin jawabannya bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari nemuin apa itu modal tersembunyi Gen Z, terus kita lanjut gimana caranya mengubah bakat jadi pendapatan. Setelah itu, kita naik level, dari aset jadi bisnis. Dan yang terakhir, yang paling penting, membangun masa depan finansialmu sendiri. Kita masuk bagian pertama, modal tersembunyi Gen Z. Di tengah semua obrolan soal tantangan ekonomi, ada satu aset rahasia yang kalian semua miliki, tapi seringkali nggak disadari. Ini bukan soal uang di bank loh. Ini sesuatu yang jauh lebih kuat, dan udah ada di dalam diri kalian masing-masing. Jadi apa sih modal tersembunyi ini? Well, para ahli menyebutnya modal budaya. Gampangnya gini deh, selera musikmu, cara kamu berpakaian, komunitas onlinemu, sampai keahlian kamu ngedit video, itu semua adalah aset. Intinya adalah apa yang kamu tahu dan bisa kamu lakukan itu punya nilai ekonomi. Itulah asetmu. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian praktisnya. Gimana caranya mengubah bakat jadi pendapatan? Gimana caranya skill yang ada di dalam diri kamu itu bisa ngisi rekening bank? Ini dia 3 langkah transformasinya. Transformasinya dimulai dari 3 hal simpel. Pertama, jadiin bakatmu duit. Jago main Valorant? Coba deh buka jasa coach. Hobi bikin kue? Jual resep eksklusifmu sebagai e-book. Gampang kan? Kedua, pakai kemampuan komunikasimu. Skill kamu bikin story di Instagram itu bisa banget loh dipakai buat presentasi ke investor. Dan ketiga, manfaatin teknologi. Bikin kursus singkat di TikTok atau tawarkan sesi konsultasi online. Ini semua cara nyata buat mengubah hobi jadi pemasukan. Ingat ini ya. Ijazah, sertifikat, atau bahkan piala kemenangan turnamen game, itu semua bukan sekedar pajangan. Itu adalah bukti nyata dari modal budayamu. Waktu kamu tunjukin itu ke investor, kamu nggak cuma pamer prestasi, tapi kamu lagi ngebangun kepercayaan. Dan itulah yang bikin mereka yakin buat investasi ke idemu. Oke, dari sekedar penghasilan individu, sekarang kita perbesar skalanya. Kita bakal bahas cara mengubah aset di sekitar kita dan lingkaran pertemanan menjadi sebuah mesin bisnis yang beneran jalan. Coba deh, kita lihat contoh nyata di sekitar kita. Batik atau kain tenun. Ini adalah contoh sempurna dari aset budaya dalam bentuk fisik. Benda-benda ini tuh bukan cuma kain biasa, tapi ibarat kanvas yang penuh potensi buat diubah jadi sesuatu yang jauh lebih besar nilainya. Coba bayangin ini, selembar kain batik tradisional diubah jadi jaket bomber yang modern dan keren banget. Dengan desain yang segar dan cerita yang kuat di baliknya, nilainya bisa langsung meroket. Kamu bukan lagi jualan pakaian, tapi kamu jualan sepotong cerita dan identitas budaya dengan harga premium. Produk yang hebat butuh jaringan yang kuat. Nah inilah saatnya buat ngaktifin modal sosialmu. Gabung sama komunitas, kenalan sama orang-orang penting, dan yang paling krusial, kolaborasi. Satu kreator mungkin jangkauannya terbatas, tapi kalau 2 atau 3 kreator bersatu, wah jangkauan pasarnya bisa meledak secara eksponensial. Dan kita sampai di bagian terakhir, ini fondasinya banget, masa depan finansial. Punya penghasilan itu satu hal, tapi mempertahankannya dan membuatnya tumbuh itu permainan yang sama sekali berbeda. Dan semuanya dimulai dari pola pikir. Kuncinya ada di sini, pergeseran pola pikir. Mentalitas konsumtif itu mikirnya, asyik, gajian, beli apa ya?
Sementara mentalitas produktif nanyanya, oke, gajian nih, gimana caranya biar uang ini bisa menghasilkan uang lebih banyak? Jadi, uang bukan lagi sekedar buat dihabiskan, tapi jadi alat buat membangun kekayaan. Caranya gimana? Mulai dengan belajar soal investasi. Ubah tabungan yang cuma diam di bank jadi aset yang bekerja buat kamu. Tentu, disiplin nabung itu wajib. Tapi yang terpenting jangan taruh semua uangmu di satu tempat. Sebar investasimu. Sedikit di saham, sedikit di emas, dan mungkin sisanya untuk mengembangkan bisnismu sendiri. Tujuannya cuma satu, kebebasan finansial jangka panjang. Perjalanan ini tentu butuh proses. Nggak ada yang instan. Tapi jangan salah, ini bukan hal yang mustahil. Pesan utamanya sederhana dan kuat banget. Kalian Gen Z Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk merancang masa depan finansial kalian sendiri. Kekuatan itu beneran udah ada di tangan kalian. Jadi, setelah kita ngobrolin semua potensi ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Modal budaya unik yang kamu miliki sekarang, mau kamu jadikan apa? Jawabannya sepenuhnya ada di tangan kamu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan kita ini. Semoga mendapat manfaat. Sampai ketemu.